Kita saat ini masih prihatin karena adanya adik-adik kita yang di sebagian daerah itu membuat kelompok-kelompok yang menimbulkan hal-hal yang negatif, ya, penilaian daripada masyarakat. Kita diharapkan untuk bisa menciptakan suasana Kamtipmas yang kondusif di wilayah kita masing-masing. Oleh karena itu kami mengajak, mari kita harus bangga menjadi warga Desa Trate. Kita bangga dengan nama kita bangga dengan atribut kita Desa Trate, dengan baju sakral kita. Tidak menggunakan identitas yang lain di dalam kita melakukan kegiatan sebagai warga Desa Trate. Sambutan dan pengarahan Ketua Umum Persaudaraan Setia Hati Trate Pusat Madiun kepada yang terhormat Rokomas Raden Murjoko Hadi Wijoyo disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sahri satri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu kama ba'du. Sebagai insan yang beriman, mari terlebih dahulu kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, ridho dan karunia-Nya kita masih diberi kesehatan, keselamatan, umur panjang, kebahagiaan sehingga dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing serta dapat hadir di gedung olahraga Singotimejo Kabupaten Ponorogo dengan tidak kurang suatu apapun. Semoga rahmat Tuhan senantiasa dilimpahkan kepada kita semuanya di hari-hari mendatang. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Bagi yang lain saya ucapkan selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Kadang Sepuh kita Kamas Haji Subianto Reza selaku Ketua Dewan Pusat beserta anggota. Yang saya hormati Bapak Bupati Ponorogo yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten serta anggota Forkopimda Kabupaten Ponorogo, Bapak Kapolres Ponorogo atau yang mewakili, Bapak Komandan Kodim Ponorogo atau yang mewakili. Yang saya hormati Ketua Umum KONI Kabupaten Ponorogo, yang saya hormati Ketua IPSI Kabupaten Ponorogo, dan yang saya hormati para Ketua Perguruan Pencak Silat anggota IPSI yang berkenan hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati dan kita banggakan yaitu Ketua Cabang Ponorogo beserta jajaran pengurus cabang yang baru saja dilantik, juga Ketua Dewan Cabang Ponorogo beserta anggota, dan juga lebih khusus yang juga dilantik malam hari ini saudara kami anggota Pamter Desa Trate Cabang Ponorogo yang berbahagia. Izinkanlah yang pertama atas nama pengurus pusat kami menyampaikan selamat atas dilantik dan dikukuhnya saudara semuanya sebagai pengurus cabang dan Dewan Cabang Ponorogo
masa bakti 2021 sampai 2026. Dan juga selamat kepada pengurus Pamter dan anggota Pamter SDTRT Cabang Ponorogo yang juga baru dikukuhkan. Tentunya dengan harapan mudah-mudahan dengan kepengurusan yang baru ini Cabang Ponorogo akan lebih eksis lagi, lebih meningkat lagi dalam pengelolaan organisasi SDTRT di Cabang Ponorogo, baik pengelolaan bidang organisasi, teknik maupun pengabdian masyarakat di Cabang Ponorogo ini. Yang penting pengalaman yang lalu hendaknya menjadi pedoman dalam melangkah ke depan, sehingga mana yang dirasa kemarin masih ada kekurangan bisa diperbaiki dalam melangkah dalam kepengurusan baru yang baru saja dilantik. Sehingga harapan kami Cabang Ponorogo yang telah mampu menelurkan atlet-atlet yang berprestasi tidak hanya di tingkat lokal, regional, nasional, tapi juga sampai di tingkat internasional atau tingkat dunia. Ini yang perlu untuk dipertahankan. Syukur alhamdulillah bisa lebih ditingkatkan lagi di masa-masa yang akan datang, sehingga akan bermunculan adik-adik kita para atlet dari Cabang Ponorogo ini. Selanjutnya pada kesempatan ini pula perlu kami sampaikan bahwa insya Allah program kerja pusat di tahun 2023 nanti kita akan menyelenggarakan yaitu pembinaan dan peningkatan di bidang teknik pencaksilat, sehingga kita merencanakan akan mengadakan yaitu open turnamen untuk pencaksilat sejati Trate yang diikuti oleh kelompok usia dini, pra-remaja, remaja. Ini merupakan satu usaha kita untuk mendapatkan bibit-bibit pesilat yang sudah kita bentuk sejak usia dini. Semoga nanti Ponorogo juga bisa mengambil peran. Yang kedua, dalam peningkatan pengelolaan organisasi, maka insya Allah kami akan menyampaikan peraturan-peraturan organisasi yang baru yang wajib untuk ditaati dan dilaksanakan oleh jajaran kepengurusan Persaudaraan Sejati Trate dari tingkat pusat sampai tingkat paling bawah. Satu hal yang merupakan permasalahan yang boleh dikatakan masih kita jumpai di tahun 2022 ini adalah adanya perpindahan calon warga dari satu tempat ke tempat yang lain. Untuk itu harapan kami Ponorogo di tahun 2023 nanti sudah tidak ada lagi perpindahan calon warga dari daerah lain yang dibawa ke Ponorogo ini. Jadi kami akan menertibkan. Jadi kalaupun ada perpindahan maka harus sesuai dengan aturan organisasi sebagaimana yang tertuang di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Ini untuk menjaga hubungan antar cabang, hubungan antara cabang dengan pusat ini tetap dalam kondisi yang harmonis. Jangan sampai terjadi perselisihan di daerah, ini yang kita harapkan. Selanjutnya saudara sekalian, yang ketiga perlu saya sampaikan juga bahwa khususnya pengurus cabang dan juga dibantu oleh Pamter mempunyai tugas yang sangat berat, yaitu bagaimana mampu memberikan arah kepada khususnya para warga baru dari Persaudaraan Sejati Trate di Cabang Ponorogo ini agar tidak salah di dalam
mencari jati dirinya di masyarakat, yaitu kita saat ini masih prihatin karena adanya adik-adik kita yang di sebagian daerah itu membuat kelompok-kelompok yang menimbulkan hal-hal yang negatif, ya, penilaian daripada masyarakat. Oleh karena itulah, sebagaimana yang diamanatkan dari aparat keamanan, bahwa kita khususnya yang ada di Jawa Timur, kita diharapkan untuk bisa menciptakan suasana Kamtipmas yang kondusif di wilayah kita masing-masing. Oleh karena itulah Pamter mempunyai tugas yang berat, bagaimana mampu meningkatkan kedisiplinan dari adik-adik kita, dari saudara kita di dalam berorganisasi ini. Sehingga kita tidak ingin ada kelompok-kelompok yang boleh dikatakan membuat suasana yang kurang kondusif di masyarakat. Karena mau tidak mau, sadar atau tidak sadar, apa yang diperbuat ini akan membawa efek, yaitu keterkaitan dengan organisasi ini. Oleh karena itu kami mengajak, mari kita harus bangga menjadi warga Esa Trate, kita bangga dengan nama kita bangga dengan atribut kita Esa Trate, dengan baju sakral kita. Tidak menggunakan identitas yang lain di dalam kita melakukan kegiatan sebagai warga Esa Trate. Kalau itu kegiatan di luar warga Esa Trate, monggo silakan, ya. Tapi harus jelas, ya. Yang terakhir perlu saya sampaikan di sini juga, bahwa saat ini negara kita sedang memasuki tahap adanya kegiatan politik di tanah air, ya, di negara kita, yaitu adanya pesta demokrasi, yaitu pemilihan umum, pemilu. Insya Allah kalau tidak ada perubahan akan dilaksanakan di tahun 2024 yang akan datang. Oleh karena itulah, maka dalam menjaga situasi Kamtipmas di Kabupaten Ponorogo, kami mengingatkan bahwa Esa Trate telah berkomitmen bahwa Esa Trate bukan organisasi politik, tidak bernaung, tidak berafiliasi, dan tidak terikat dengan partai politik manapun. Esa Trate adalah organisasi yang netral. Politik Esa Trate adalah politik kenegaraan. Kita telah berkomitmen menjaga 4 konsensus kebangsaan, yaitu menjaga dan mengamankan serta mengamalkan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Itulah politik organisasi Esa Trate. Jadi politik kita politik kenegaraan. Namun di dalam anggaran dasar dan rumah tangga tahun 2021 telah dipertegas juga bahwa organisasi memberikan kebebasan kepada para anggotanya, para warganya, untuk menggunakan hak politiknya, baik itu hak memilih maupun hak dipilih. Karena hak politik itu dijamin oleh undang-undang di negara kita ini. Namun dalam menggunakan hak politik, untuk kita berhati-hati, jangan sampai kita membawa organisasi Trate ini dalam kegiatan politik praktis. Ini menjadi satu hal yang perlu saya sampaikan, ya, jangan sampai terulang kembali hal-hal yang tidak kita inginkan. Kalau itu bisa kita lakukan, bisa kita jaga bersama, insya Allah kerukunan, kebersamaan, dan rasa persaudaraan di antara kita akan semakin kuat,
kita akan semakin guyup rukun, semakin sulit kita untuk dipecah belah. Ya. Oleh karenanya lah, mari kita menyadari hal tersebut sehingga tumbuh kesadaran dari diri kita masing-masing untuk bisa menjaga harkat martabat dan nama organisasi kita, yaitu Persaudaraan Sejati Trate ini. Itulah beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada pemerintah daerah melalui KONI yang telah memberikan penghargaan kepada atlet SSA Trate yang berprestasi, dan insya Allah saya pribadi selaku Ketua Dewan Pertimbangan PBFC, kami sudah mengusulkan agar atlet-atlet pencak silat yang berprestasi baik di tingkat nasional maupun internasional ini bisa mendapatkan penghargaan yang sebanding dengan jerih payahnya melalui PBFC. Mudah-mudahan apa yang saya usulkan kepada Ketua Umum PBFC mendapat respon yang baik, sehingga atlet-atlet pencak silat pun juga mendapatkan penghargaan yang sama dengan atlet-atlet yang lain. Itulah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih perhatiannya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dalam saya menyampaikan sambutan ini. Dan selanjutnya nanti mohon kepada Ketua Dewan Pusat untuk memberikan arahan kepada khususnya pengurus cabang yang baru dilantik dan Pamter yang juga baru dilantik. Sebelum saya mengakhiri sambutan ini, marilah kita selalu bersemboyan selama matahari masih bersinar, selama bumi masih dihuni oleh manusia, selama itu pula Persaudaraan Sejati Trate tetap kekal jaya abadi untuk selama-lamanya. Akhirul kalam billahi taufik walhidayah walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Salam persaudaraan. Salam persaudaraan. Terima kasih.